ditonton oleh teman-teman yang berhalangan hadir hari ini. Sudah Bu, sudah direkam Bu. Baik, terima kasih Pak Krisno. Selamat sore Pak Frans dan semua Bapak di sini semua dan Ibu ya ada ya. Mungkin nanti jaringan agak sedikit terganggu, tapi biasanya masuk lagi. Kali ini saya ingin berbagi sharing yang sudah saya lakukan tentang ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Mari kita dengarkan bersama ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah modul resmi dari Ekoenzim Nusantara. Jadi banyak sekali memang kelompok yang sudah membuat ekoenzim ini, tapi narasumber yang saya ikutin adalah kelompok Ekoenzim Nusantara. Jadi saya mengenal mereka tahun lalu Pak, sekitar bulan Juli. Nah dari situ kemudian saya lihat videonya, cuman videonya memang waktu itu belum Ekoenzim Nusantara. Setelah melihat videonya baru saya langsung nyoba gitu. Nah ini adalah teorinya. Kita akan belajar tentang 5 poin, apa itu ekoenzim, kemudian mengapa harus ekoenzim, cara membuatnya, kemudian resep modifikasinya, dan terakhir adalah manfaatnya. Dan seperti tadi Pak Hanafi cerita, bahwa teman-teman di sini juga sudah ada yang memang pernah melakukan, jadi nanti kita bisa saling sharing yang sudah dilakukan selama ini. Nah, apa itu ekoenzim? Jadi intinya adalah ekoenzim adalah cairan alami serbaguna. Kenapa serbaguna? Nanti kita lihat. Dan dia adalah hasil proses fermentasi. Artinya seperti halnya kayak makanan yang kita tahu, fermentasi itu adalah tahu, bukan ya, tempe ya. Tempe itulah makanan fermentasi, atau yogurt. Nah, itu seperti itu. Bahan dasarnya adalah gula, ya, yang dipakai adalah gula merah atau molase ya. Catat jadi gula merah dan bukan gula pasir. Kenapa? Nanti kita lihat. Kemudian ada sisa buahnya. Jadi sisa buah ya, artinya kulit buah atau sayuran, potongan sayuran ya, ujung-ujung sayuran kalau kita masak. Kemudian air. Airnya itu bisa air keran, air hujan, atau air buangan AC pun bisa kita manfaatkan. Dan yang penting lagi adalah formulanya ini. Formulanya nggak boleh lepas, yaitu gulanya 1 kilo, kemudian sisa buahnya 3 kilo, airnya 10 liter atau 10 kilo. Ini. Jadi komposisi 1, 3, 10 ini nggak boleh berubah. Itu kuncinya. Kemudian, nah setelah dicampur itu, proses fermentasinya sendiri adalah 3 bulan. Untuk kita yang di negara tropis, wilayah tropis. Dan kalau di subtropis karena suhunya juga beda, maka butuh waktu sekitar 6 bulan. Hasil akhirnya adalah, nah ini seperti yang terlihat di botol-botol aqua ini, cairan berwarna kecoklatan. Kalau kita bauin tuh aromanya asam segar. Ya. Asam segar ya, tergantung dari jenis kulit buah yang kita pakai, warnanya itu nanti. Dan tergantung juga dari gula atau jenis gula yang digunakan. Nah, yang menemukan ini adalah Ibu Dr. Rosukan, seorang Thailand ya. Beliau ini juga mendirikan Asosiasi Pertanian Organik dari tahun 80-an ya. Jadi ekoenzim ini ditemukan formulanya cukup lama oleh beliau yang mencoba terus dari formula sampai 30 tahun penelitian katanya. Ya. Kemudian untuk menjadi banyak dikenal oleh orang, itu disebarkan oleh Dr. Yuen Ong, naturopati dari Malaysia. Ya, beliau ini juga yang mengenalkan masuk ke dalam ekoenzim Nusantara. Kemudian mengapa ekoenzim atau kita mau belajar ekoenzim ini? Pertama, latar belakangnya adalah karena kalau kita lihat setiap hari kita itu mengeluarkan sampah ya. Terutama ternyata kalau kita lihat di tempat pembuangan akhir sampah itu 60% dari sampah itu adalah sampah organik. Yang artinya kalau dia kena hujan, air, kena udara, panas,
maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap, karena organik berarti terurai oleh mikroorganisme lingkungan ya, kena udara. Kemudian mengurangi tingkat daur ulang plastiknya juga ini, dengan adanya tercampur dengan plastik, maka daur ulang plastik juga berkurang. Kemudian meningkatkan risiko terjadinya ledakan TPA. Ya. Dan yang paling bahaya adalah pembusukan sampah organik ini menghasilkan gas metana yang sangat beracun. Nah, ya, yang menyebabkan gas rumah kaca (GRK) ya, dan memicu pemanasan global. Ya, jadi greenhouse gas effect atau GHG yang menyebabkan perubahan iklim di dunia ini. Nah, inilah jadi kenapa kita mau membuat ekoenzim ini. Kalau kita membuat ekoenzim mulai dari sekarang, setidaknya kita ikut menurunkan pemanasan global. Nah, kalau kita lihat atau pernah kita dengar dulu tahun 2005, Jakarta Post itu muncul berita desa Lewi Gajah ya, yang di Bandung itu hilang satu desa gara-gara ledakan TPA karena gas metana ini, mengakibatkan 157 orang meninggal dan rumah-rumah banyak yang hilang ya. Nah, inilah bahayanya mengapa kita berusaha mengurangi sampah organik ini. Nah, jadi dengan membuat ekoenzim, artinya kita sudah mengolah sebagian besar sampah kita dan ikut mengurangi beban TPA. Nah, kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah, kita sering masih menggunakan bahan kimia sintetis ya. Mau nggak mau kita nggak bisa lepas dari ini. Dan ternyata sebetulnya itu juga berbahaya bagi kesehatan kita sendiri dan juga lingkungan kita. Apa aja itu nanti kita lihat. Ya. Jadi ekoenzim adalah alternatif alami. Kita bisa menggantikan bahan kimia sintetis itu nanti ya, kalau kita sudah panen ekoenzim itu. Nah, dengan kita menyayangi bumi dan juga menyayangi diri sendiri, dan dengan membuat ekoenzim ini, kita telah berpartisipasi juga mengurangi beban bumi. Ini yang membuat saya juga tergerak untuk melakukan atau mencoba, karena ya effortnya nggak besar sih, karena setiap hari saya punya sampah rumah tangga, setiap hari makan buah, terus ada kulit, kenapa enggak saya ikut membuat gitu Pak, intinya. Ya, nah ini adalah hasilnya. Kalau untuk saya sih nggak pakai label-label ya, karena ini mau dipakai sendiri. Nah, ini cara membuatnya. Tadi lebih detail lagi ya. Jadi kulit buah yang kita hasilkan dari sampah rumah tangga kita potong kecil-kecil nih. Nah. Kemudian airnya sebentar. Ya. Nah, kita perlu wadah. Wadahnya sih saya nggak perlu wadah yang mahal-mahal. Jadi mulung hasil dari mulung ini bekas cat Pak, bekas cat yang 4 liter ginian ya, bekas cat plastik begini saya pakai. Nah, ini diisi hanya sekitar 60%-nya volume air. Jadi pertama dari wadah itu ini volume untuk sekitar 4 liter ya, diisi sekitar 60% volume. Jadi nggak penuh-penuh ya, artinya nggak kita pakai semuanya. Airnya tuh kalau bisa 60% dari volume wadah. Jadi kalau misalnya wadahnya itu wadah 10 liter, maka volume air maksimal hanya 6 liter. Kemudian ditambahkan gulanya. Gulanya sebanyak tadi kan 1 ya, jadi 6 kilo gula. Karena airnya 10 liter atau 10 kilo. Nah, kulit buahnya itu, kulit buah dan kulit sayurnya itu sekitar yaitu 1.800 gram. Ini resepnya yang harus diikutin ya. Kemudian, nah persyaratan untuk wadahnya sendiri
kita tidak bisa menggunakan wadah yang dari logam. Jadi kalau kaleng catnya tadi kaleng yang dari logam, dia akan mudah karatan nanti karena kan fermentasinya menghasilkan pH sangat rendah. Jadi nanti karatan berkarat, itu aja sih kenapa tidak bolehnya. Kemudian tidak pakai juga yang ini toples kaca, ya karena lebih rentan untuk pecah ya. Kemudian sempat waktu awal-awal saya pakai yang ini, yang botol yang 1,5 liter ya, 1,5 liter karena melihat dari video gitu. Nah, tapi ternyata tidak disarankan juga karena memasukkan kulit buahnya itu rada susah juga kan kalau mulutnya tuh kecil gitu. Jadi dan rentan meledak benar, dan ini saya alami. Meledak itu artinya tutupnya ini tiba-tiba bluk lepas karena adanya gas yang terbentuk dari fermentasi itu. Jadi yang disarankan adalah ya ini wadah plastik seperti ini yang mulutnya besar. Kemudian bisa kecil, bisa iya, termasuk tadi yang saya pakai itu kacat juga, atau banyak kalau yang di Bali itu karena banyak sekali kolam renang, jadi mereka pakai bekas-bekas itu, bekas kaporit, wadah-wadah kaporit itu jadi laris sekarang, dicari orang untuk membuat ekoenzim gitu. Jadi Bali itu termasuk provinsi yang sekarang sangat populer untuk ekoenzim. Kemudian Mataram, NTB juga sudah sangat ini. NTT banyak orang sudah mulai membuat juga. Nah, air yang bisa digunakan itu pertama air isi ulang ya. Ini kalau kita lihat hasil dari buangan dari ini nih, yang untuk basah ya, air basah itu. Nah, akan ada hasil buangannya itu bisa dipakai juga untuk ekoenzim ini. Atau air sumur ya. Kemudian air buangan AC nih dari AC, mesin AC. Kemudian juga air galon ya, air galon yang mungkin yang tidak langsung minum ya, tapi yang air isi ulang ini, atau kemudian air pump. Tapi kalau air pump bisa diendapkan dulu minimal 24 jam supaya kaporitnya itu mengendap dan bisa dipisah. Air hujan kalau langsung dari yang hujan bisa langsung dipakai, tapi kalau yang sudah mengalir dari atap harus diendapkan dulu kira-kira 1 hari gitu. Kemudian nah gulanya ini juga penting, kita tidak boleh pakai gula pasir. Jadi beberapa yang di internet atau di website atau di YouTube itu ada yang memakai gula pasir. Nah, ini nggak disarankan karena memang gula pasir menggunakan beberapa bahan kimia yang dimana juga akan mengganggu proses fermentasinya. Jadi yang disarankan adalah molase atau tetes tebu, hasil sampingan dari pabrik gula pasir ya. Kemudian atau gula merah tebunya sendiri. Kemudian gula aren ya, atau gula kelapa, kan banyak kalau di Jawa pakai gula kelapa ya. Kalau di NTT sana banyaknya gula lontar karena banyak sekali pohon lontar di sana. Itu yang bisa dimanfaatkan untuk sumber energinya juga untuk ini, untuk bakteri yang fermentasinya nanti. Maaf. Nah, sayurannya semua sisa buah atau kulit buah atau sayuran dapat digunakan kecuali ya ini yang sudah dimasak. Jadi misalnya saya makan ubi rebus, kan ada kulitnya, saya buang. Nah, itu kulitnya nggak bisa lagi karena sudah direbus ya, atau sudah dikukus gitu, nggak bisa. Tapi harus yang memang segar, jadi yang belum mengalami proses pemasakan, mau direbus, ditumis atau digoreng nggak bisa lagi. Kemudian yang busuk, nah ini yang busuk ini jangan dimasukkan karena kan nanti bakterinya berarti bakteri pembusuk, sedangkan kita mau bakteri yang bagus. Kemudian bahan yang berminyak, ampas kelapa, ampas parut kelapa, bekas parutan kelapa juga tidak boleh untuk bahan ini ekoenzim. Terus yang terakhir ini apa ya, tidak terlihat saya, kering ya, yang keras-keras, yang berkayu juga tidak boleh disarankan. Nah, tipsnya ini adalah sayurannya dipotong-potong ya, dipotong kecil-kecil yang sayuran atau kulit buahnya ini seperti ini. Kemudian, nah yang lebih menarik adalah semakin banyak jenis kulit buah yang kita pakai, maka enzim yang dihasilkan itu nanti akan lebih rich istilahnya. Ya, dibandingkan dengan kita hanya pakai, misalnya kita punya cuman kulit pisang, kita fermentasi, dengan yang fermentasinya itu dengan 5 atau 10 macam kulit buah gitu, akan hasilnya akan beda kandungannya. Walaupun saya sendiri juga nggak bisa ngecek ya, tapi kalau kita teskan di lab akan beda katanya ya.
Nah, langkah pembuatannya pertama, wadahnya itu harus bersih gitu. Karena ini fermentasi, jadi kebersihan sangat mempengaruhi. Bersihkan wadah terutama dari sisa sabun, kalau bekas cat juga dari bekas catnya atau bahan kimia ya. Volume wadah kita itu kita harus tahu berapa, kemudian masukkan airnya maksimum 60%. Kemudian yang kedua adalah gulanya itu. Kalau gula aren berarti masukkan terus buat dia larut semuanya dulu. Kalau molase langsung masuk karena dia molase sudah larut ya udah cair jadi mudah larut. Kemudian kita aduk ini gulanya. Setelah itu masukkan potongan buahnya sebesar 30% dari itu ya. Kemudian tutup rapat tuh, tutup rapat. Kita kita taruh label di depan di luar wadahnya itu untuk kita tahu kapan kita mulai fermentasinya itu. Nah, tidak ada keharusan buka dan aduk. Jadi biar kalau sudah masuk sebenarnya. Nah, kemudian tadi wadah yang sudah kita isi itu kita simpan di tempat yang teduh, sirkulasi udaranya baik dan lingkungannya bersih. Ya, tidak boleh kena sinar matahari langsung atau jauh dari wifi karena akan mempengaruhi juga, jauh dari WC, ya jauh dari tempat pembakaran sampah atau tempat penyimpanan bahan kimia. Nah, kemudian kalau seperti saya wadahnya hanya 4 liter, tapi kalau kita punya wadah 10 liter kan berarti harus mengumpulkan 3 kilo kulit buah, itu cukup banyak. Sedangkan hari ini nggak punya cukup kulit buah. Nah, kita bisa menyicil. Nyicil itu artinya hari ini saya punya cuma 1 kilo, berarti saya catat dulu. Kemudian besok punya lagi 1 kilo, lusa tambah lagi 1 kilo, berarti mulai fermentasinya itu saya berarti hari yang ketiga itu, bukan dari hari pertama kita memasukkan atau membuat ekoenzimnya seperti itu. Ya, jadi bisa dicicil. Yang bisa dicicil hanya buahnya, kulit buahnya itu. Tapi air dan gulanya itu sudah dibuat sesuai dengan takaran wadah dan maksud yang berapa banyak kita ingin buat. Kemudian ini proses panennya. Kalau sudah 3 bulan, nah cara panennya itu ada yang pertama kita lihat ya di atas kanan ini adalah kasih apa ya istilahnya selang ya. Nah, nanti jadi cairannya akan mengalir dan menghasilkan seperti ini. Kemudian atau juga disaring ya. Saringannya semua jangan pakai logam ya, tapi plastik ini. Kemudian dipisahkan dan setelah dipanen tidak pernah expire. Jadi mau kapanpun ini tidak ada expired date-nya. Ya, kemas bisa kalau sudah panen boleh dikemas mau di botol kaca, di botol plastik ya di sini. Saya biasanya simpen yang ini jadi kalau mau ada teman yang mau minta juga tinggal kita bisa bagi gitu. Kemudian maaf. Nah, standar yang ekoenzim yang baik itu adalah yang pH-nya di bawah 4. Kemudian kalau kita bauin itu emang kita kan nggak selalu bisa mengukur pH-nya walaupun kita bisa beli kertas pH. Tapi at least pada saat panen itu kita bisa ini baunya tuh bau aromanya tuh asam segar gitu hasil dari fermentasi. Ya. Kemudian, nah sekarang kita mau tahu untuk apa sih ini? Setelah disaring kita kan ambil tadi airnya saja kan masih ada ampas kulitnya itu. Ampas kulitnya itu kalau kita hancurkan atau di blender itu bisa untuk nge-flush atau itu untuk membersihkan saluran kloset itu. Jadi nggak perlu nyedot manggil mesin itu mengambil truk sedot tinja lagi gitu Pak. Jadi hasil dari ampasnya ini bisa untuk itu. Kemudian kalau sudah itu kan bentuknya tadi potongan kecil-kecil ya. Kalau kita keringkan, terus dibungkusin kecil-kecil ini bisa untuk menjadi pengharum mobil gitu, pengharum mobil. Terus juga bekas ini ampasnya tadi juga bisa untuk pupuk tanaman organik gitu. Jadi sampai ampasnya pun berguna ya. Nah sekarang kita ngomong tentang resep modifikasi. Jadi kalau tadi sudah fermentasi 3 bulan ya. Kita ingin membuat sabun cair dari ekoenzim ini, jadi nggak perlu beli atau pakai sabun yang di toko lagi, ya. Ini caranya adalah setelah ini wadahnya dianjurkan isi air maksimum 50% dari wadah.
kemudian seperti biasa 10 bagian air, 1 bagian gula, dan 3 bagian buah, ditambah lerak. Jadi lerak ini gunanya nanti untuk membuat busanya itu, jadi seperti apa, punya busa. Kalau tanpa lerak ya ini tidak bisa berbusa, tapi dengan ditambah lerak maka akan berbusa dan bisa berfungsi sebagai sabun cair. Untuk menjadi sabun cair mungkin tidak disarankan memakai kulit nanas ya dan cabai karena bisa membuat pedas, tangannya panas gitu ya, membuat kulit kering gitu. Kemudian kita juga bisa membuat ekoenzim aromanya lebih bagus ya dengan cara ini memakai kulit buah jeruk. Tadi seperti Pak Hanafi juga sudah share ya, sering pakai macam-macam buah jeruk ya Pak ya. Tadi ada jeruk lokal, kemudian jeruk nipis, jeruk lemon ya, jeruk bali, jeruk purut. Ini sangat kalau kita pakai untuk ekoenzim baunya itu nanti aromanya enak sekali. Jadi dan ini semuanya alami gitu ya, bukan sintetik. Kemudian juga bisa dapat kalau mau bau sereh ya. Itu caranya dengan yang sudah dipanen begini, kita fermentasikan lagi, ditambah ini sereh atau ditambah rosemary atau mint, daun mint atau tambah kemangi, itu akan menjadi yang baunya beda ya. Kemudian ada juga karena fermentasi ini kita nggak bisa kontrol, kan berhubungan dengan mikroorganisme ya. Bisa jadi proses fermentasinya gagal ya. Jadi ada muncul belatung atau ini ya. Penyebabnya itu adalah seringnya karena tutupnya kurang rapat. Wadah kita tidak terlalu kedap banget ya. Nah, ini ada solusinya. Ya udah, tutup saja lebih rapat, kemudian dijemur di matahari setelah kira-kira 30 menit. Kemudian periksa lagi setelah 7 hari. Ya. Sampai kira-kira itu ya. Kemudian nah, ada juga yang larutannya itu kalau kita buka setelah 3 bulan ada jamur hitamnya atau baunya tuh bau got, bukan bau asam segar gitu. Penyebabnya adalah dia terkontaminasi oleh mikroba yang jahat gitu ya, mikroba yang tidak baik. Atau juga karena lokasi penempatan wadahnya itu kurang bagus gitu. Solusinya juga sama, kita jemur di matahari sekitar 30 menit ya, kemudian dicek lagi 7 hari kemudian. Kalau belum habis juga, belum hilang ininya aromanya, maka bisa ditambah lagi gula seperti ini 10% dari yang proses fermentasi pertama tadi. Itu akan membuat si belatung itu tadi mati semua. Nah, ini hanya tambahan saja bahwa pada saat proses fermentasi ini terjadi juga ada yang bisa mendapatkan ini jamur putih di atas permukaan ini ya, wadahnya itu. Nah, ini namanya jamur pitera. Itu jamur pitera ini sangat bermanfaat juga. Jadi kalau kita ambil sedikit, terus untuk ini Pak, untuk masker wajah loh, katanya jadi lebih kencang kulitnya gitu. Karena nggak bisa lama-lama, hanya sekitar 10 menit udah harus dicuci dari wajah karena bisa gatal-gatal. Kemudian ada juga yang namanya mama enzim ini. Ini seperti jelly di permukaan proses ekoenzim, dan ini manfaatnya banyak sekali ya. Mama jelly, jadi kita mama enzim ya. Dan tidak semua proses fermentasinya akan menghasilkan mama enzim. Jadi kalau dapat mama enzim itu bersyukur, itu anugerah gitu ya. Karena nggak bisa dikontrol. Saya pengen mau dapat mama enzim, belum tentu dapat. Dari sekian puluh yang saya buat, cuma 2 kali. Sampai sekarang saya pengen lagi, tapi belum dapat juga mama enzim ini. Nah, kita setelah tahu prosesnya dan mengapanya, sekarang manfaatnya untuk apa aja. Pertama, untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk kesehatan. Yang ketiga, untuk air, udara, dan tanah. Dan yang keempat, bisa dipakai untuk kepertanian. Ya, jadi yang untuk dalam kehidupan sehari-hari, pertama nih, membersihkan lemak, bekas lemak yang nempel di dapur itu mudah sekali, dia langsung bersih semua. Kompor ini kita ya, untuk ngepel ya, ini juga ini sekali, pembersih lantai alami ya, membersihkan alat rumah tangga, kemudian juga untuk nyuci baju pun bisa ya. Dan ini nih
terutama di lantai kamar mandi ya, dan jadi nggak perlu pakai lagi karbol yang kimia itu. Dan hand sanitizer ini juga, jadi nggak perlu pakai hand sanitizer yang kimiawi lagi. Dan yang seperti yang saya share bahwa bisa membersihkan pestisida yang menempel pada sayur dan buah. Jadi ini sudah saya lakukan setiap kali kita mau masak. Jadi tinggal kita ini cuci dulu buahnya dan potong-potong yang ujung-ujungnya, terus saya rendam udah seperti ini, ditambahin ekoenzimnya. Nah, sekitar 45 menit, kemudian nanti buang larutan ekoenzimnya, terus dicuci lagi sekali, baru dimasak. Nah, kemudian untuk perawatan diri, nah ini untuk perawatan ini ekoenzimnya tinggal ini untuk pengganti odol, pasta gigi, dan ampuh sekali, terutama juga untuk sudah coba juga untuk yang ini sakit gigi ya, terus sariawan itu langsung sembuh. Sampo ya, sekarang kalau mandi juga sampo, saya masih tetap pakai sampo, cuman sampo itu sedikit terus tambahin ekoenzimnya, jadi mengurangi beban sintetik kimia yang ada di sampo itu. Katanya yang sudah sering pakai untuk ini jadi rambut putih berkurang loh Pak. Jadi nanti munculnya rambut-rambut yang baru itu hitam semua. Jadi nanti bisa tambah lebih mudah nih itu. Nah, kemudian sebagai toner campuran krim wajah. Nah, ini untuk kumur-kumur ya di masa pandemi ini. Nah, kumur-kumur dengan air ekoenzim ini akan membunuh semua bakteri patogen. Nah, ini kumur-kumurnya tuh harus sampai melihat ke atas ya, jadi airnya itu sampai benar-benar masuk ke dalam. Nah, tadi jamur putih tadi Pitera ini orang pakai untuk maskeran wajah. Kemudian mama enzim itu berguna untuk bisa kalau ada yang di rumah tangga ada yang panas, demam tinggi, nah ini dikompres langsung turun dia. Ya, nih ditempelkan saja, setelah ditempelkan dicuci lagi, kita masukkan lagi, kita simpan pada saat kita butuhkan sangat ini. Atau untuk luka bakar ya, itu ditempel, itu luka bakarnya langsung kering. Nggak terasa panas lagi bekas lukanya itu. Satu saat saya emang kepencet kena panas gitu, langsung saya olesin ini air ekoenzim yang asli ya, langsung berkurang bener panasnya itu, nggak terasa panas lagi di kulit. Nah, untuk kesehatan sendiri kita bisa pakai untuk apa? Untuk mandi. Jadi mandi pun sekarang sudah pakai ini Pak, taruh di ember berapa gayung sampai penuh, kemudian kasih kira-kira ya secukupnya lah ya. Kemudian untuk setelah sabunan segala, untuk bilasnya itu. Jadi menghilangkan air sabunnya tuh cepet banget. Dan saya sih masih bilas lagi sekali. Nah, terus yang lebih menarik lagi ini untuk kayak Om Lukman Om, bisa untuk rendam kaki Om gitu. Jadi pakai air hangat sedikit, tambahin ekoenzimnya, rendam kaki itu untuk detox. Luar biasa ini. Jadi bisa pakai itu, ini juga mendetoks tubuh kita. Kemudian tadi ya untuk hand sanitizer, jadi nggak perlu pakai yang ini alkohol dicampur ini segala ya. Nah ini tadi yang mengatasi berbagai luka bakar, luka gores, luka bekas itu tuh diabetes. Nah itu kalau dipakai disiram ini itu cepat sekali kering. Jadi luka-luka ini semua ini sudah banyak yang testimoni ini kondisi. Jadi karena memang dia seperti antiseptik kan. Ya, terus ruam-ruam di bayi ya, kulit bayi. Nah, kalau di bayi saya masih larutkan dengan air ya, bukan ekoenzim murni. Nah, ini penyakit kulit pada anak-anak semuanya ya, yang di tangan semua. Nah, ini yang ini benar nih. Yang mata timbul ini benar. Pindit ini beberapa hari yang lalu anak saya yang perempuan beneran ini, "Mah, aku bintitan," katanya. Saya langsung taruh di kapas ekoenzim murni, terus pasang ini, ditaruh aja di situ, ditempel-tempel, ditekan-tekan dikit, itu betul-betul. Jadi yang tadinya dia bilang gatel sekali matanya, itu langsung hilang. Jadi dalam waktu yang itu cepat sekali, dan nggak ini, cuman sekitar setengah jam, 1 jam udah nggak ini lagi, pindetnya itu udah hilang, rasa gatalnya nggak nyala lagi. Nah, yang menarik lagi, ekoenzim itu dibilang menghasilkan ion negatif yang seperti halnya petir, katanya petir, ombak laut, air terjun, dan pohon hidup, itu dia memancarkan ion negatif ke lingkungan sekitar. Jadi hasil dari ekoenzim ini kalau sudah panen
kita bisa taruh di wadah-wadah plastik begini, itu untuk alas tidur, itu terus ranjang kita di atasnya, ya bisa ditempatkan di kamar tidur, terutama yang sudah at least itu 45 hari ya, 45 hari setelah panen ya, panen, jadi 3 bulan fermentasi, kemudian 45 hari kemudian masukkan ke tong ini, terus ditaruh ranjang tidur, maka tidur akan lebih nyenyak. Nah, 1 tong ekoenzim ini sama dengan 10 pohon bagi tubuh manusia. Jadi akan memperbaiki kualitas tidur, memulihkan gangguan kesehatan sesak napas segala itu, karena ada ion-ion yang dihasilkan dari ekoenzim ini. Mengurangi juga radiasi elektromagnetik karena wifi, tegangan tinggi, dan segala peralatan elektronik ini. Dan jadi untuk yang memperbaiki kualitas udara ini, beberapa komunitas juga udah meminta tolong dengan fasilitasnya PMI gitu, ekoenzim hasil dari beberapa rumah atau yang kelompok yang sudah membuat ekoenzim, mereka saling supply panennya, kemudian jadikan satu, terus dilarutkan di mobil yang gede itu, tangkinya mobil tangki, terus semprotkan di perumahan-perumahan untuk memperbaiki kualitas udara di perumahan supaya mencegah penyebaran virus COVID. Ini sudah beberapa dilakukan. Nah, ini seperti ini disemprotin. Ini air ekoenzim semuanya. Jadi udara akan lebih segar ya, lebih bersih, menghilangkan asap dan bau. Terutama juga kalau yang punya ternak ya, punya hewan kesayangan, misalnya anjing gitu, itu juga akan mengurangi bau kotorannya gitu. Nah, ini ditaruh di perkebunan organik di Jakarta Barat. Tadinya kan sebelum disemprot ekoenzim ini bau sekali dari ampas ini organik ini, tapi setelah disemprot dengan ekoenzim maka aromanya hilang, aroma yang tidak enak. Nah, untuk di air ini memperbaiki kualitas air itu, ini saya juga udah lakukan ya. Jadi kalau kita lihat ternyata setelah dikasih ekoenzim itu maka kotoran lemak dan air itu terpisah. Jadi akhirnya memang got itu menjadi lebih jernih. Kita bisa lihat bedanya. Gotnya itu jadi jernih kalau dikasih ekoenzim masuk ke dalam sungai, got, sumur, atau waktu musim hujan yang lalu kan banyak tuh banjir. Nah, ekoenzim dituang di air banjir itu, misalnya rumah kerendam banjir, kita tuang air ekoenzim, maka semua kotoran akan mengendap. Jadi airnya itu akan menjadi lebih jernih. Nah, ini beberapa danau yang sudah disiram oleh ekoenzim, oleh penggiat ekoenzim di NTB dan Bali, ternyata sangat bagus untuk si danaunya itu, jadi sampai terlihat di dasarnya. Jadi airnya kualitasnya jadi lebih baik, pencemaran berkurang, pencemaran air. Termasuk mikroba-mikroba yang membahayakan ya. Untuk mencernihkan kolam ikan ya, ini rasionya cukup sedikit banget, 1 mili butuh dicairkan dengan 50.000 mili atau 50 liter ya, atau sampai 100 liter dicairkannya itu. Jadi koenzim yang dipakai hanya sedikit sekali. Kalau terlalu tinggi nanti pada mati ikannya. Nah, yang menarik juga dia bisa membuat tanah yang tandus menjadi lebih subur sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Ini sudah ada yang memanfaatkan ekoenzim untuk sawah. Jadi disiram ke sawah, hasilnya sawahnya jauh lebih subur dan memungkinkan bertani di tanah gersang. Nah, ini contohnya adalah yang sebelah kiri pakai pupuk kimia, yang sebelah kanan ekoenzim. Kelihatan lebih bernas, padinya tuh lebih bernas ya. Dan sayuran pun juga yang disemprot dengan. Dan pemakainya hanya sedikit. Jadi diencerkan dengan air 1 liter, hanya pakainya 1 mili untuk pupuk dan pestisida. Nah, ini adalah tabel yang bagaimana pemanfaatan itu. Jadi semuanya memang dicairkan semua. Kita tidak memakai yang asli, itu bukan larutan ekoenzim yang ini. Nah,
Nanti saya bisa sharekan tabel ini untuk teman-teman yang berminat untuk membuat. So, kira-kira itu semua share tentang teori ekoenzim. Bagusnya sih memang kita langsung mencoba. Begitu Pak Krisno. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih Bu Maria. Dapat ilmu lagi hari ini dengan ekoenzim ini. Memang ini barang baru buat saya ini. Jadi baru tahu kalau sisa-sisa buah-buahan itu ada manfaatnya. Jadi kulit buah-buahan Bu ya, bukannya buahnya sendiri ya. Gitu. Jadi memang tadi ada buat detox juga Bu ya. Itu bagus juga itu. Iya, betul. Betul, jadi, Pak, untuk detox. Bahkan komposisinya di gimana Bali, ya? Jadi di Bali itu ada satu spa yang sudah memakai ini loh untuk pada saat massage-nya, kemudian berendam di bathtub dengan air ekoenzim ini. Ternyata hasilnya jauh lebih bagus katanya. Orang merasakan fresh ini, jadi benar-benar sangat berbeda dengan yang kalau pakai bahan-bahan lain gitu Pak. Kalau yang untuk rendam kaki, cuman ini aja air hangat ya kira-kira sampai untuk bisa sampai apa sih namanya pergelangan kaki ini kerendam ya. Kemudian tambahkan ekoenzimnya gitu. Mau air yang dingin juga bisa kalau ini, tapi kalau air hangat kan lebih nyaman ya. Gitu. Ada lagi yang ditambahkan garam sedikit untuk ini. Ya Bu, ada pertanyaan Bu. Untuk membuat ekoenzim dengan air pump, tidak diendapin, apakah bisa berfungsi? Selama ini sudah juga nggak sempat ngendapin. Kalau yang sudah sering ini ya, tetap aja bisa Pak. Karena kan dia juga akan memisahkan sendiri bahan-bahan yang tidak berguna. Oh, jadi langsung aja gitu Bu ya? Bisa. Kalau kita sempat ya endapin dulu. Kalau enggak ini ya memang ya karena kan hasil akhirnya juga kita nggak pernah periksa detailnya ya. Tapi idealnya memang kalau terlalu air kita terlalu tercemar ya mungkin hasilnya akan mempengaruhi ya gitu. Ya. Jamur tiram, sampah jamur tiram. Ya, itu ada pertanyaan mengenai sampah jamur tiram itu. Ya. Jamur tiram itu berarti ujung-ujungnya jamurnya itu ya. Secara teori harusnya bisa masuk. Masuk bisa. Cuma memang saya juga belum pernah memasukkan ini. Harusnya bisa sama. Dia bahan organik juga. Kalau untuk itu Bu, semprot udara itu ya tadi ada untuk lingkungan itu ada komposisinya tadi Bu di tabel itu tadi ya. Iya, ada Pak itu tadi. Nanti tabelnya saya share ya. Iya, baik. Kalau untuk apa namanya? Pupuk tanaman itu ampasnya tadi Bu ya. Ampasnya tinggal ditabur aja gitu ya. Ampasnya bisa ya. Kemudian juga kalau untuk nyemprot ininya Pak, daunnya misalnya kita punya pohon atau bunga ya, bunga anggrek itu juga ada yang disemprotin daunnya tapi dicairin, memang harus dilarutkan 1 liter cuman 1 mili gitu ya, itu jadi tumbuhnya lebih bagus gitu, lebih segar gitu. Oh, daunnya jadinya bukan akarnya Bu ya? Daunnya ya, enggak. Daunnya. Memang untuk pemakaian untuk pupuk ini, maksudnya untuk ke bunga, ke pohon, ada juga beberapa teman yang saya semprot atau saya kasih mati loh Pak. Jadi memang rada-rada ini
pakai pakai pengalaman juga itu ya banyak. Terus saya oh iya mungkin karena ketinggian gitu kan. Jadi kita nggak bisa langsung pakai yang ini ya yang Yang asli. istilahnya yang asli yang panen asli jadi harus Hmm. diencerkan. Jadi Pak Hanafi mungkin tadi mau share. iya, Pak Hanafi itu buahnya gede-gede karena mungkin dikasih ya ekoenzim juga kali Pak Hanafi ya. Ya, saya kasihnya perbandingan ekoenzimnya 1.500, 1.000. Jadi 1 liter air, 1 mililiter ekoenzim atau setengah liter, 1 cc ekoenzim. Cuma saya ingin bertanya kepada Bu Maria, Bu, pada waktu pembuatan ekoenzim itu kan di dalam kontainer-kontainer itu sebetulnya kan harus ditutup rapat, udara oksigen kalau bisa tidak masuk ke dalam pembuatan ekoenzim itu. Apa betul nggak, Bu? Betul Pak. Ini jadi bakterinya itu butuh suasana air anaerob. Jadi yang tidak Betul. membutuhkan oksigen. Kalau dia Ya, masuk oksigen, yang muncul adalah bakteri patogen lain, bakteri yang tidak diharapkan. Jadi kayaknya mikroorganisme itu penghasil asam laktat gitu Pak, bakteri asam laktat yang tidak boleh ada oksigen. ya betul. Tapi dalam proses fermentasi ini akan timbul gas-gas itu. Gas itu gas ozon sebetulnya yang bagus untuk atmosfer kita. Jadi kita harus buka tutupnya itu sedikit saja supaya gasnya keluar. Kalau enggak meledak botolnya itu. Betul. Betul, betul Pak. Nah, Jadi jadi saya lihat di salah satu videonya YouTube itu diakalin supaya kita enggak repot buka tutup botol itu. Saya akalin ya dapat dari YouTube, saya akalin dengan cara begini. Pakai selang. Ya. Pakai selang, lalu botol air, jadi selang yang ujung yang satu itu direndam di air. Jadi udara oksigen nggak akan masuk ke dalam botol, ke dalam proses fermentasi itu. Iya. Nah, untuk supaya nggak masuk udara, itu di atas tutupnya itu dikasih yang lilin itu, lilin apa yang bisa dibentuk itu. Jadi kita nggak usah buka tutupnya tiap 3 hari atau 2-3 hari untuk membuang gasnya itu. Betul. Ya. Ya, betul Pak Hanafi. Ya, jadi waktu pertama kali saya melihat itu setelah ikut sosialisasinya Enzim Nusantara, kemudian saya mencoba mencari di YouTube, yang ada adalah yang memakai 1,5 liter botol aqua. Jadi saya mencoba pakai itu. Terus ya gembung Pak besokannya, jadi 2 hari kemudian tuh gembung gede ya. Kan dibuka jadi keluarlah gasnya sedikit ya. Jadi bukanya tuh cuma dikit gitu. Terus sudah keluar. Nah, itu besoknya bukanya harus lebih sering, kalau enggak gembung keras banget gitu kan karena gasnya tuh banyak sekali di bagian atas ini. Kemudian suatu saat berapa hari kemudian besokannya lagi tiba-tiba pagi-pagi pluk benar-benar meledak Pak, betul. Iya, Jadi udah ngalamin juga. Iya, kuat sekali ternyata, apalagi kalau itu kulit nanas ya, kulit jeruk itu gasnya jadi banyak gitu. Nah kalau yang pakai tutup botol ini, pakai yang ini saya sudah nggak perlu buka-buka lagi sih Pak, jadi saya lakbanin malahan supaya lebih kedap lagi. Yang kalau sudah mulutnya lebar begini, nah itu nggak perlu dibuka-buka Pak, jadi memang yang dikasih selang tadi yang mulutnya kecil ya. Kalau sudah begini nggak perlu, malah saya lakban supaya lebih lebih anaerob. Kalau ini warnanya bisa beda-beda nih, tergantung juga ininya. Yang seperti ini nih molase.
Nah, waktu ini pakai awal-awal ini masih pakai gula merah nih, warnanya jadi lebih bagus Pak kalau pakai gula merah memang. Eh, dan kulit bahannya juga apa ya ini pakai ini ubi ungu, kulit ubi ungu, pepaya, ya ada kulit bawangnya juga gitu. Jadi bahan yang kita pakai juga mempengaruhi warnanya nanti. Kalau beli molase di mana Bu ya? Apa ada yang jual Ada itu? Pak. Jadi di Topet ada. Topet itu saya langsung beli yang seperti ini, satu jerigen ini sekitar ada yang 5 liter gitu. Nanti ngirimnya itu pakai istilahnya JNE yang kargo Pak, gitu. Jadi lebih murah ya, nggak per kilonya gitu. Jadi langsung beli 2 jerigen sih, nanti dia lakbanin 2, nyampe sih Pak. 5 liter lebih nih. Dari Tokopedia aja Kak. Karena kalau pakai gula merah memang lebih mahal sih. Oh, Saya masih mau tanya mengenai yang tadi sisa sisa ampas itu buat apa Bu? Saya sisa ampas. lupa ininya. Jadi Iya. kalau setelah panen, sisa ampasnya kan kering ya. Nah itu kalau ada matahari kita jemur lagi. Yang keringnya itu kalau saya taruh di luar ini di kebun ini, itu yang tadinya banyak tikus Pak, itu tikus lari. Nah jadi mengurangi tikus. Wah penuh. Lumayan kan? Rumah saya banyak tikus. Nah itu taruh aja di sana yang udah kering nanti ya. Taruh aja tuh tikus nggak suka gitu. Jadi tikusnya nanti lari ke tempat tetangga yang nggak ada ekoenzimnya. Kemudian tadi kalau di blender ya, tadi yang masih basah-basah ya, di blender, terus Bapak tuangin di kloset. Ini nanti akan dia akan menghancurkan sebagai bakteri pengurai, maaf ya, tinja gitu. Jadi saluran pembuangan jadi nggak penuh lagi gitu. Dia memicu hancurnya, memicu hancurnya itu mikroorganismenya. Berapa komposisinya Bu? Berapa kilo atau apa gimana? Ada ya, komposisi? Enggak, saya enggak pakai ini. Ya, kan itu dihancurin lagi. Dihancurkan di blender lagi Pak. Jadi sudah halus tinggal di flash aja. Gitu. Oh iya. Dia langsung masuk. Kalau banyak-banyak nanti malah itu mampet. Tapi yang buat tikus itu yang penting tuh Bu. Iya Pak, betul Pak. Iya Pak Hanafi. Tikus got suka pada masuk ke rumah kan ini di sini. Nah itu dia. Iya. Iya Pak Hanafi mungkin ada. Ya, kalau saya ampasnya itu saya tanam di sekitar pohon, jangan terlalu banyak juga. Itu akibatnya tanahnya menjadi subur. Oh, ampasnya Pak ya? Pak. Ampasnya, saya tanam aja. Ditaruh di atasnya juga bisa, tapi saya kebanyakan saya tanam. Saya gali kira-kira 20 cm dalamnya, kemudian saya taruh, saya tutup lagi. Itu juga akan membuat tanahnya menjadi subur dan pohonnya menjadi lebih baik gitu. Ya. Buat Pak Frans tuh yang banyak itu pohon-pohonnya. Pohon anthuriumnya banyak sekali Pak Frans tuh. Perlu dikasih itu kayaknya tuh. Iya, tapi bikinnya bahannya nggak ada, kurang. Kulit duren Pak, pakai kulit duren. Kulit duren nggak disarankan Pak. Kulit duren nggak disarankan. Nanti tajam. Kalau Pak Frans banyaknya kulit duren Bu Maria. Maunya. Ya, ubi ungu tiap hari, tapi kan sedikit. Masalahnya masalahnya nggak banyak. Jadi kalau Bu Maria bilang kalau 3 hari baru berapa sih? Nggak ada artinya. Makanya saya lebih cenderung karena ya dalam hidup ini kadang-kadang kita tahu kapan kita jadi pemain, kapan kita menjadi konsumen kan. Nah ini harus tahu diri kita. Inilah mengukur. Nah kalau umpamanya mau memesan ekoenzim itu bisa dikirim pakai JNE atau apa? Bisa Pak.
Bisa. Bisa ya? Ya, Bisa. Ibu Maria tolong deh pergi. Boleh nanti. Saya banyak karena saya ada anggrek, saya banyak tanaman di rumah, banyak. Oh iya. Bukan hanya Iya. anthurium, banyak sekali. Iya, Jadi iya. saya mau tolong nanti bagaimana memesannya, tolong beritahukan. Kenapa? Bahan Iya. saya sedikit, jadi tahu Sedikit, diri. betul, betul. Benar, Jangan benar. sampai gara-gara mau kumpulin bahan bakunya nanti sampai busuk, belum sempat itu ya kacau. Iya. Ada Tahu lagi diri yang lah. sampai ke ini Pak, sampai ke tukang rujak. minta kulit yang tukang rujak. Ya tukang rujak jarang lewat. Iya. Betul. Jarang lewat ya. Depan rumah Iya. saya nih banyak yang ada tukang rujak nih, saya mintain aja buah. Nah, ya itu Pak, bisa Pak. Iya. Iya betul. Nah, memang kalau dari ekoenzim Nusantara ini waktu kita sosialisasi pertama sudah dibilang. Jadi ekoenzim ini yang kita sosialisasikan ini tidak boleh untuk diperjualbelikan gitu. Jadi kenapa tujuannya kan jadi memang memanfaatkan hasil bahan organik yang dari rumah tangga masing-masing gitu sih Pak, tujuannya untuk itu. Tapi memang Dikit, ya kita sadarin Tidak Pak Frans tidak ekonomis. sampahnya sedikit, iya. Betul. Kalau banyak Benar, saya benar. senang bikin yang gitu-gituan, tapi jadinya tidak ekonomis waktu dan sebagainya. Bukannya Mungkin malas. Mungkin iya. gimana? Bisa bikin yang kecil sih Pak, yang 1 liter gitu bisa juga kan? Ya boleh coba Bisa. 1 liter. 1 liter Dan pakai hasilnya wadah jadi yang- apa? Kalau tiba-tiba jadi XO gimana? Saya kirim ke Pak Krisno gitu. Kalau tiba-tiba jadinya XO ya, saya kirim ke Pak Krisno. Iya. Mabok bareng kita nanti Pak. Mabok bareng. Jadi memang di Tokopedia ini sekarang juga udah kita bisa lihat, bisa cari ekoenzim. Cuman ya teman-teman yang dari ekoenzim Nusantara ini bilang silahkan kalau mau beli dari Tokopedia. Cuman kan kita nggak tahu bahannya seperti apa, gitu kan? Kulitnya kulit apa? Mungkin belum tentu cocok dengan kita. Terus apakah fermentasinya benar 3 bulan? Kita nggak pernah tahu kan? Kalau kita bikin sendiri kan kita yakin memang benar segitu dan formulanya juga kita ikutin seperti itu. Ya, moga-moga berdoa dulu sebelum pesan gitu. Ya. Oh, tim Mbak Lani ya udah nyoba ya. Bulan depan udah panen. Ya Bu, yang menarik lagi bisa rambutnya jadi hitam lagi nih. Jadi itu dia. Harus udah 20 tahun nanti 17 plus ini kita nih. Iya betul. Benar. Bu, ada pertanyaan ini kalau, Bu. Ada pertanyaan Pak. Bu. Itu saya pakai biasa 3 bulan. Tapi sudah lebih dari 3 bulan belum panen. Karena tangan saya, apakah nggak masalah itu, Bu? Panennya lebih dari 3 bulan lebih ya? Lebih dari 3 bulan. Iya sih. Saya nggak masalah sih, Pak. Oh, nggak masalah ya, Bu ya? Nggak masalah. Ya kan tadi itu yang di daerah temperate tuh, di daerah wilayah yang subtropis kan, sampai 6 bulan. Iya. Nah, kalau yang tadi, jadi ini kan baru dasar yang tidak boleh diminum ya. Nah, kalau yang untuk yang bisa diminum, itu malah fermentasinya minimal 6 bulan. Makin lama makin bagus. Jadi ada tipe yang bisa dibilang fruit enzyme, Pak Frans. Fruit enzyme ini bukan dari kulitnya. Ya. Wah, bukan ini dari kulit. Ini. Nah. Jadi anggur. Jadi anggur. Jadi XO, Pak. Iya, betul. Makin lama makin bagus. Jadi itu anggur apa? Champignon. Anggur ini dari Bogor. Wah, ada nanti deh. Wah, ini boleh ini. Ya, prinsipnya sama, cuman airnya yang diubah. Airnya air yang air inilah ya, air layak minum lah istilahnya. Karena kan itu nanti untuk kita minum. Kemudian fermentasinya tadi 6 bulan. Buahnya bahan dasarnya itu bukan kulit tapi benar-benar buahnya.
makin banyak buahnya makin bagus. Jadi disarankan Kalau bisa gitu- kalau sampai 24 buah, 24 jenis buah, ini bagus. Oh, Wah, kalau gitu, Jeruk, belimbing. wah, boleh campur nggak durian, cempedak? Durian cempedak nggak boleh Pak Frans. Tuh, nggak boleh. itu yang paling menarik. Paling menarik itu. Iya, tapi boleh dicoba kali ya kalau Iya, durian mungkin mungkin gasnya Pak paling Hanafi banyak. ada pengalaman. Pak Hanafi kan saya percaya seorang guru yang banyak inspirasinya. Mungkin pernah coba, tapi karena saya dengar Australia di Northern Territory itu kan sudah tanam durian banyak gitu. Jadi Australia udah kebanjiran durian sekarang. Coba Pak belum, Hanafi bikin belum, ya? Belum ya? Saya belum coba kalau kulit durian. Tapi untuk saya anjurkan mungkin bisa minta ke tukang pisang goreng. Kulit pisangnya kan berlimpah di sana dibuangin, minta aja kulitnya. Iya. Iya. Benar juga. Benar. Bisa. Iya, Tapi tukang. kalau hanya pisang kan nggak bagus katanya Bu Maria, Pak. Harus Iya. campur lainnya juga. Makanya tukang rujak tuh yang Betul. Jadi kalau pisang aja baunya kurang enak. Baunya kurang enak. Kurang segar, Iya. fresh gitu. Yang enak itu jeruk. Betul. Oh, campur jeruk. Iya. Iya, jeruk, kulit nanas, ya itu Pak. Aduh, mantap. Oh, kulit Baunya. nanas juga ya. Kulit nanas. Iya. Ya tukang rujak Kalau emang itu cocok. Tukang rujak ada memang, nanasnya, ada ini. Bu Lani, sampah dari EE enggak jangan banyak-banyak sih, mungkin 10% aja gitu ya. Jadi misalnya ini hasil larutannya, kemudian ada sampahnya. Sebetulnya kan di situ juga udah ada mikrobanya ya. Bisa untuk mau bikin lagi. Jadi untuk kalau kurang bahannya ngambil dari yang ampasnya tadi. Asal jangan terlalu banyak kali ya kan. Prinsipnya sebetulnya kulit buahnya itu menjadi bahan untuk sumber ininya ya, sumber enzimnya dan sumber bakterinya sih sebetulnya. Jadi nggak seluruhnya ya, nggak 100% dari yang itu gitu aja. Hanya campuran aja boleh lah. Tapi yang kalau bahan yang bagian besarnya adalah yang segar aja, kulit yang segar. Ini ada yang dari Bulani juga katanya dia pakai botol, Bu. Tapi dikasih balon. Iya, itu untuk gasnya itu Pak, gasnya supaya keluar. Oh gitu ya. Sebetulnya gasnya kan bukan gas berbahaya kan itu Bu ya? Enggak berbahaya. Cuman deg-degan aja karena jadi ngembung kuat banget gitu. Ini gede gua gendut terus ya waktu buka juga cus gitu. Terus lama lagi udah gembung lagi. Gitu. Gasnya ya kan banyak, Pak. Tadi Bu bilang Seminggu ada gas pertama. metana itu. Itu bukan gas metana jadinya, Bu. Bukan gas metana itu yang dari TPA, yang di sampah, gunungan sampah di pengembungan akhir. Karena dia tertutup di tengah. Kalau yang di sini ini gas ozon ini. Oh, gas ozon. Betul, O3. Bagus itu Pak jadinya Pak ya, gas ozonnya. Bagus. Betul. Bagus. Ya. Karena ozon mulai menipis nih di dunia ini Iya. kan. Betul. Jadi saya taruh yang udah jadi-jadi ini di kamar tidur Pak untuk memberikan ion-ion negatif. Dibuka tapi apa terbuka gitu kan Bu dalam tong tadi Bu ya? Enggak, dalam gini aja. Jadi walaupun ini tertutup itu ion-ion negatif keluar. Jadi ada lagi yang naruh ini di tas gitu ya, ada tas kulit bagus gitu, itu juga mencegah ini lebih awet, tidak lebih mudah ini. Jadi cuma naruh gitu aja ini. Oh jadi ini buat gini-gini ini juga udah ada gunanya. Gitu. Jadi nggak usah dibuka Bu. Nggak usah dibuka. Jadi nggak usah. Kita simpan di kamar-kamar aja kalau gitu Bu ya. Iya. Hasil panen di kamar kalau aja. Sudah jadi ya. Kalau sudah panen
Kalau masih proses fermentasinya tidak disarankan di kamar. Iya, bau kan. Belum boleh. Iya. Kalau buat jerawat sekali bisa ya, Bu ya? Obat Iya, jerawat. Pak, bisa. Langsung taruh ini asli pakai kapas, tempelkan. Itu langsung nanti kering, lepas. Yang bekas-bekasnya gimana, Bu? Bekas-bekas jerawat. Kalau bekas-bekas, kalau yang udah itu ya berarti Belum ya? agak susah ya. Pakai mama enzim kali bisa kali, Bu ya? Mungkin ya. Belum coba. Mama enzim enggak mudah loh, enggak mudah buat. Iya. Jadi Pak, waktu membuat ini juga tidak ini, kalau dalam rumah tangga sering teriak-teriak, sering terjadi pertengkaran, itu bisa membuat gagal prosesnya katanya. Oh iya. Oh, Mempengaruhi juga rupanya. quantum entanglement jadi juga ada- itu, Bu. Jadi ada ini sampai ini nih ditulisin label, I love you, ekoenzim. Nah itu akan mempengaruhi prosesnya jadi berhasil seperti itu. Jadi harus diberi kata-kata yang ini juga positif gitu. Wah. Karena kan Iya. prosesnya melibatkan makhluk hidup. Energi, Bu. Pakai energi. Iya. Pakai Betul, quantum Pak. entanglement, Pak Frans ya. Ya, Iya. saya lihat di sini ada Pak Budi Aksomo. Pak Budi ini juga suka eksperimen. Pak Budi, bagaimana? Udah coba belum? Pak Budi, lagi nggak tahu kemana itu. Pak Budi suka eksperimen kok. Ya. Tanaman segala macam dia suka eksperimen. Tanaman di rumah saya juga banyak, Pak, tapi banyak kering sekarang nih. Aduh. Makanya mau saya kasih itu tadi seperti Pak Hanafi bilang, apa namanya, ampasnya ya, ampasnya sebagai itu. Oh, Pak Budi sudah nongol, Pak. Ini Pak Budi udah nongol. Pak Budi kan suka eksperimen, bikin pupuk segala macam. Gimana Pak Budi? Ini kedengarannya gimana Pak Budi? Kalau Pak Budi mau bikin, saya numpang juga. Karena Pak Budi itu tetangga saya 200 meter dari rumah. Udah punya Pak. Nah, Suaranya itu belum sudah punya. dinyalain, Pak. Di Suaranya, Pak. unmute dulu Pak. Suaranya belum keluar, Di Pak Budi. unmute Pak. Suaranya. Suara. Mic-nya Bapak. Nah, Ya. Dari pengalaman kami, seperti yang disampaikan Ibu tadi, pernah meletus, Pak. Jadi pernah kaget meletus. Saya coba lagi karena airnya berkurang, saya tambahin dikit, gulanya tambahin. Jadi saya coba-cobanya tidak seperti Ibu 1:3:10. Karena masih awal-awal belajar, saya coba dari buah yang sedikit nenas, saya campur sama jeruk, kulit jeruk. Terus kebetulan di rumah panen sawo, saya kasih kulit sawo, Bu. Nah itu jadinya begini, Bu. Warnanya bening gitu, agak Pak ya? putih-putih. Ini saya Oh, nggak putih. tahu ini hasilnya bagaimana. Ya. Putih Jadi susu ya, tiga Pak ya? ini, nanas, kulit sawo sama kulit jeruk. Nggak tahu manfaatnya bagaimana, saya belum tahu, nanti belajar dari Bapak Ibu, Pak. Selamat sore, terima kasih banyak Ibu. Iya, boleh coba lagi. Kalau nanti lain kali Pak Budi kalau mau bikin lagi, saya Iya. kontribusi kulit ubi ungu tiap hari ada. Boleh Pak, boleh. Nanti kita naik sepeda ke rumah Bapak. Iya, tiap hari ada. Pak Budi ini rajin naik sepeda tiap hari keliling Oh. komplek. Iya, sangat rajin. Ya maklum, Terima umur kasih. baru 17 plus gitu. Oh, ya, ya. Ya. Ya, sama sama kita lah, Pak ya. Iya, ya. sama-sama. Buat cari-cari kerjaan juga, Pak. Oh, bagus lah. Cari-cari aktivitas yang bermanfaat. Gitu. Ya, Terima oh, kasih. Pak Budi itu tadi gulanya Bapak pakai gula merah atau molase? Ini pakai gula merah, Bu.
Hanya merah ya. mungkin komposisinya belum persis 1:3:10 seperti dari Ibu. Belum. Iya. Hanya saya coba-coba misalnya sepotong itu saya taruh karena ini buahnya juga dari sedikit jadi saya taruh-taruh gitu. Nah ini jadinya begini Bu. Agak Iya. warna keruh-keruh Warnanya kekuningan tapi ini. baunya harum. Baunya harum. Ada kayak Hmm. seperti bau tape Bu. Ya, seperti itu. Iya. Terima kasih. Hati-hati jangan diminum dulu Pak. Pak Frans itu nanti ya jangan diminum. Pak Frans kulitnya nanti kulit ubinya itu yang masih segar loh ya, jangan yang ubi kukus. Oh, bukan ubi kukus ya? Bukan Pak, kalau sudah dikukus tidak bisa. Saya di rumah tiap pagi makannya ubi ungu untuk makan pagi ya. Itu hobi saya makan ubi ungu. Oh, mesti yang masih segar ya. Kalau gitu dikupas dulu sebelum dikukus ya. Betul. Oh, gitu. Tapi yang sampai sekarang saya belum puas adalah nggak boleh pakai durian sama cempedak. Itu yang saya belum puas. Kulitnya nggak boleh cempedak Pak ya? Hah? Kulit cempedak nggak boleh ya? Dua-duanya sangat menarik soalnya. Karena bila tanaman Iya. Siapa lagi yang mau kasih tambah? Kalau durian mungkin karena memang lemaknya juga tinggi, jadi memang tidak disarankan lemak tinggi dan sangat yang buah-buah yang sangat beraroma gitu. Cuman kalau mau dicoba ya mungkin ya durian dan cempedak dicampur ya Pak ya. Iya. Hasilnya seperti apa? Boleh dicoba ya? Ya boleh. Nanti saya coba tuh. Tapi duriannya lagi belum ada. Wah, Mbak Lani ini bikinnya pakai madu lagi. Coba, itu dia. Iya. Itu yang untuk tadi fruit enzim itu Pak. Oh, pakainya madu dia. Tadi madu. Kalau yang makanya bisa diminum kan. Nah, kalau yang ini ekoenzim diminum itu ada orang yang tiap hari minum satu sloki kecil gitu. Itu mendapatkan gangguan penglihatan, glaukoma, karena kandungan gulanya juga lumayan tinggi dari molase katanya sih. Kalau itu diminum, jadi memang tidak disarankan ekoenzim diminum. Jadi hanya untuk pemakaian luar semua. Tapi kalau untuk tadi fruit enzyme itu pakainya madu. Di situ kan madu kan bukan ini ya, bukan sukrosa, tapi fruktosa, gula dari ini fruktosa. Jadi beda ini ya, masih boleh diminum. Itu pun minumnya nanti hanya istilahnya makainya itu hanya berapa? 2 sendok makan dicampurkan 1 gelas air gitu juga minumnya setiap hari itu. Fruit enzim. Ya. Dikit sekali ya Bu. Yang difermentasi 6 bulan itu. Itu seperti wine juga begitu Bu ya, pakai bikin wine kan dari buahnya anggur itu. Betul. Fruit enzyme itu jadinya dia Bu. Itu seperti anggur memang betul. Betul Pak, betul. Ya, fermentasi anggur ya. Cuma memang karena kita pakainya sedikit itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh gitu. anak 3 bulan. Harus sering minum wine nih kayaknya kita nih. Iya, makanya Pak Krisno yang bikin, saya akan ikut taste. Ya. Tapi durian nggak boleh Pak Frans, durian nggak boleh. Ya. Apanya? Durian nggak boleh Pak. Ya. Durian itu anggap aja itu papaya. Ayo. Iya. Ya kan tadi Ibu Maria udah bilang, kan pikiran kita membuat dia, kamu jadi papaya ya sekarang. Oh iya. Jadi maunya keluar lagi gitu loh. Itu bicara aja.
Iya, iya. Ini ya, yang tadi di ini barusan tadi sebelum ini Zoom ini saya juga coba lihat di YouTube, ada yang membuat fruit enzyme tadi dengan 24 jenis buah ya. Buahnya ini adalah yang dipakai buah naga, buah Naga. anggur, Pelan-pelan, terus Bu. buah Pelan-pelan, Bu. Naga, ya, anggur, naga, anggur, belimbing, oh belimbing. mangga, Ya. mangga, jambu, Waduh. eh, pepaya, nanas, jeruk, stroberi, manggis, apel, semangka, melon, salak, sawo, kelengkeng, kueni, pir, bengkoang. Jadi bengkoang aja masuk. Pokat. Apukat juga nggak disarankan Pak karena lemaknya tinggi. Kenapa? Jadi apukat kita makan saja. Oh ya, nggak disarankan ya? Nggak disarankan Pak. Iya. Waduh. Rambutan, Bu. Rambutan juga tidak ini. Tapi kalau lengkeng bisa masuk, rambutan masuk ya. Asal Kayaknya jangan bisa ya, Bu, bijinya, ya? bijinya jangan masuk ya, karena kan Bijinya bijinya nanti dibuang. membuat berat. Ya. Wah, yang kita Ya. inginkan kok nggak boleh ini. Baik, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Mungkin masih ada yang mau ditanyakan pada Bu. Kalau ada yang mau tanya, nanti bisa WA Bu Maria ya, Bu ya. WA aja Pak. Iya. Iya. Bagus. Karena terus itu tongnya harus bening harus berwarna atau memang kayak tong aqua juga bisa, Bu? Nah, itu yang tentang ini apakah memang harus gelap atau boleh kena matahari itu memang selama ini tidak ada referensinya tuh Pak. Jadi apakah maka ada yang kalau ngelihat saran-saran untuk wadahnya kan masih bisa pakai kayak toples ya. Kalau toples kan berarti bisa kena matahari ya, bisa kena cahaya gitu maksudnya. Jadi kayaknya memang nggak pengaruh. Jadi apakah gelap ataukah kena cahaya itu masih fermentasinya masih tetap oke. Bahkan yang fruit enzyme itu memang pakainya galon itu, galon. Jadi kalau yang fruit enzyme itu disarankan memanglah wadahnya itu yang leher kecil supaya tidak banyak udara luar masuk mengontaminasi gitu. Jadi karena fermentasinya juga lebih lama, jadi memang harus lebih kedap dan bahkan pada saat panennya pun nggak perlu dipindah-pindahkan lagi dari wadah itu, cukup satu itu aja karena kalau pindah-pindah wadah akan mencemari hasil panennya gitu. Terus hasil panennya tadi fruit enzyme itu kalau disimpan lebih lama jadi lebih bagus lagi kualitasnya, seperti itu Pak. Jadi untuk yang eco enzyme ini tidak perlu harus gelap ya. Wadah yang transparan bisa, wadah yang ini bisa. Kulit juga ya. Kalau gitu prinsipnya Bu, Ya. bikin liquor ya. Iya, betul. Terus bisa sama juga kan? Berarti iya, seperti itu. Saya serius, bukan Pak Krisno, bukan gurau lagi ini. Saya serius. Bagaimana membuat liquor dari durian atau liquor dari cempedak. Ini kan aromanya sangat kuat ya, liquor itu. Ya kalau Ibu Maria punya resepnya, tolong beritahukan diam-diam, nggak apa-apa, supaya Pak Krisno jangan bilang. Ini saya serius, karena jangan boleh pakai untuk yang tadi, untuk nyiram-nyiram ya, untuk nyiram ke dalam. Ya, waktu masuk bilang alkohol hilang, nggak ada alkohol kok, cuma baunya aja. Jadi Pak Krisno juga boleh minum kok nanti.
Ya, kalau Ya. tahu itu tolong beritahukan, saya akan coba. Benar. Gitu ya. Ya, liker dari durian. Sebenarnya ya, umpamanya, saya nggak tahu nih Pak Bu Maria bisa bicarakan dengan teman-teman Bu Maria. Iya, Pak. Indonesia penghasil durian yang sebenarnya sangat-sangat besar. Kenapa tidak ada orang yang mau mendirikan pabrik membuat liker dari durian atau liker dari cempedak, liker dari buah macam-macam yang sebenarnya saya yakin laku. Kita punya durian itu jauh lebih banyak daripada Malaysia, tapi kita import durian Malaysia. Saya sedih terus terang aja. Ya. Kita ini terlalu kaya jadi tidak menghargai. Jadi kalau Ibu bisa bicarakan dengan teman-teman bagaimana membuatnya, nanti kalau moga-moga ada orang yang membuatnya itu sebenarnya sangat baik. Di Eropa kan orang bikin liker dari kopi. Iya. Ya, dari kopi mereka bikin liker dan laku. Saya yakin kalau liker dari cempedak, durian itu akan laku kok. Di Sumatera tuh durian sampai dibuang-buang tuh Pak. Buang-buang ya. Iya, itu kita Sayang benar-benar banget kita waste banyak sekali. Ya, nah ini kesempatan dalam ya pembicaraan hari ini terlintas di pikiran saya kenapa kita tidak mendorong orang-orang untuk masuk ke bisnis begitu aja. Karena durian kalau di daerah tuh durian kalau sudah jatuh itu praktis karena penduduknya tidak banyak, dia hanya bisa bikin lempok. Ya, nggak bisa yang lain. Tapi kalau dia ada pabrik yang bikin ini, wah, luar biasa dia. Ya, tolong deh dicarikan. Moga-moga ada jawabannya. Ya, peluang bisnis tuh Pak. Peluang bisnis. Iya. Pak, di Sumatera tuh saya dengar malah dibuang-buang, nggak ada harganya sama sekali itu durian-durian itu. Nah, pada saat musim durian itu kasihan banget itu. Karena konsumennya dikit kan, dari Jawa terbalik kan, konsumennya terlalu banyak, suplainya sangat dikit, masih mentah dia petik dia jual. Nah, giliran dia mulai lembek kita buka nggak ada rasa. Ini kenyataan begitu, ya. Betul Pak. Ya, benar-benar. Moga-moga suatu hari ada yang mau lakukan itu. Baik, kawan-kawan masih ada pertanyaan? Ya. Sepertinya sudah pada ngerti semua, Bu. Mungkin tinggal prakteknya nanti. Begitu praktek baru ketemu masalah nanti. Biasanya kan begitu. Kalau baru teori kan masih oh ya aja. Nanti begitu sudah praktek baru ketemu masalah kayak tadi Pak Budi kan ternyata komposisinya masih belum sesuai. Apalagi kita ini yang masih belum benar ini, belum sama sekali coba. Pasti akan banyak kendala, nanti mungkin Bu Maria siap-siap aja. Kalau ada masalah kita bisa WA ke Ibu. Tapi memang ini selain baik buat lingkungan kita, baik buat bumi juga dengan ozon seperti Pak Hanafi bilang itu tadi ya. Jadi memang mungkin harus digiatkan juga semua orang untuk bergerak ke arah sini, gitu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup acara kita hari ini dan kita jumpa mungkin 2-3 minggu lagi karena Pak George akan membagikan ini Pak Frans mengenai Jing Season. Mengenai Jing Season, nanti kita akan cari waktunya agar bisa sharing lah dengan Pak George mengenai Jing Season. Nanti kita akan umumkan lagi waktunya di 2-3 minggu yang akan datang. Baik, sementara begitu dulu kita tutup acara kita hari ini. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kepada semua Pak Krisno dan Ibu Maria khususnya ya
kasih. Nah, Pak Hanafi juga jauh-jauh mau ikut dengarkan. Pak Budi, ya, semua. Terima kasih. Ya, Jadi terima kasih juga semuanya Bu Maria sudah berbagi ilmu buat kita semua. Tinggal kita praktekkan karena saya lihat nanti tadi ada beberapa orang yang rupanya sudah praktek, termasuk Bulani itu. Sebaiknya kita foto dulu ya. ya, Lani mah segala macam dia coba. Oh iya, Bang, benar. Segala macam dia coba. Tapi Saya dia kirim, Pak. Saya kirim nanti. Janji kalau bulan depan saya bikin 100 liter. Jadi kalau Waduh. nanti aduh, Banyak banget. Patut tadi malam saya mimpinya enak. Rupanya bakal dapat kiriman dari Lani. Terima kasih banyak Lani. Terima kasih banyak. Ya. Ya, siapa lagi yang fotonya belum ditunjukkan? Oh, ada Bu Sali juga. Waduh. Iya, diam-diam itu. Iya. Diam-diam Pak Agus biasanya diam-diam dia nggak mau tunjukkan muka sekarang. Iya. Ini hari bagus nih. Ya. Hari bagus Siapa Pak lagi? Agus. Bentar, saya foto dulu ya. Iya. Saya foto dulu. Julius, Camelia, Pak. Iya, Julius, Pak Cek, Hati-hati. Penjemuran Camelia. Ya. pada Oh, Ya, Sudah Pak Cek yang belum. Tunggu Pak Cek yang belum ada ya. iya. Wah, Baru Julius pada tambah nongol lagi makmur ya, semua nih. Julius ya. Julius lihat tambah makmur dia. Iya. Tambah seger kelihatannya nih, Pak. Iya, tambah segar ya. Apa Nyeram karena di pakai rumah. itu dia? akan nampak Sama Pak aja sih, Julius. Pak. Rambutnya masih hitam nih, Pak. Rupanya pakai itu juga Hitam. koenzim dia. Ya, rupanya kering. perlu dipertanyakan itu. Setelah itu bening ini sudah bisa Pak Lukman, cepat sembuh ya Pak Lukman ya. Kita semua doakan Pak Lukman supaya kondisi Pak Lukman bertambah baik. Ya, bagi teman-teman yang bisa membantu dengan Ci dari jauh, silakan nanti semua kita sama-sama bantu ya. Inilah kebersamaan yang kita bangun di dalam perguruan kita. Itu siapa yang dalam keadaan yang kurang baik, kita bantu bersama ya. Semangat itu harus kita pupuk terus ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Frans. Ya. Udah dibikin belum Pak Krisno? Sudah Pak. Sudah siap. Wah, Nah, bagus sudah. Ya bagus Baik. lah kalau gitu ya. Selamat berhari Minggu dan besok Senin ya, udah ya. Senin. Iya. Iya, oke. Baik. Tuhan Lagi. memberkati dan hati-hatilah karena kondisi masih kurang baik ya. David, Kali kok ini saya Terima kasih Bu Maria. video tutorial Ya. Terima kasih Pak Nafi, tetap semuanya. sehat Terima ya. kasih Pak Fran. Yo, terima kasih Maria. Pak Fran, terima kasih Pak Krisno, semuanya. Terima kasih. Bu Maria, Sampai terima jumpa. kasih. Sampai jumpa. Lukman. Ibu Sally ada di mana di New Zealand ya? Singapura, Pak. Singapura. Singapura ya? Oh. Saya kan sama orang jet set itu saya bingung. Sekarang di sini, besok di sono. Jadi saya harus tanya dulu. Ini orang jet set kan kita nggak bisa ladenin gitu. Yalah, baik-baiklah Baik. semua ya. Teman Baik, semua, Pak. Sampai jumpa Tuhan lagi. memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.